Mendengar buku bersama Pendeta Yudi. Shalom. Tulisan Pendeta Emeritus Andar Ismail. Kata shalom pada umumnya diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia menjadi damai, selamat atau sejahtera. Namun sebenarnya shalom mempunyai arti yang jauh lebih banyak. Baiklah kita melihatnya satu demi satu. Shalom berarti sehat walafiat. Ketika pemazmur mengaduh karena seluruh badannya terasa sakit, ia menyebut bahwa tulang-tulangnya tidak berada dalam keadaan shalom. Firman Tuhan, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Mazmur 38 ayat 4. Shalom juga berarti kesuburan negeri. Tandanya adalah hasil panen yang berlimpah. Pemazmur bernyanyi, firman-Nya, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur 37 ayat 11. Shalom pun berarti umur panjang. Shalom berarti meninggal dunia setelah menempuh hidup yang penuh arti. Shalom itu dijanjikan kepada Abraham oleh Tuhan, firman-Nya, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Kejadian 15 ayat 15. Shalom juga berarti selamat atau terhindar dari ancaman bahaya. Ketika Gideon disiapkan untuk memimpin umat Israel pulang ke negeri mereka, Tuhan berjanji, firman-Nya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Hakim-Hakim 6 ayat 23. Shalom pun berarti berhasil dalam upaya dan jerih payah. Perhatikan kata berhasil dalam pertanyaan ini dan kata selamat dalam jawabannya. Firman-Nya, kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Hakim-Hakim 18 ayat 5-6. Shalom juga berarti hidup rukun dengan orang lain. Perhatikan istilah perhubungan baik di Hakim-Hakim 4 ayat 17. Terlebih lagi dalam keluarga. Bahkan shalom itu bisa juga meluas dengan sahabat. Yonatan berkata kepada Daud, firman-Nya, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. 1 Samuel 20 ayat 42. Jadi shalom adalah damai sejahtera dalam arti yang seluas-luasnya. Shalom adalah keadaan. Kata sifat shalem berarti utuh. Shalom adalah keadaan tidak terganggu oleh penyakit, malapetaka, keributan, kekerasan, dan perpecahan. Shalom adalah keadaan serasi dan selaras. Shalom adalah keadaan sentosa dan sejahtera dalam hidup sehari-hari. Harap disimak supaya jangan timbul salah paham. Shalom bukan perasaan, melainkan keadaan. Shalom bukan urusan hati seorang individu, melainkan urusan hidup bersama secara komunal dan universal. Shalom adalah keadaan hidup yang paling didambakan semua makhluk. Memang seorang individu mendambakan shalom dalam keadaan shalom. Sebab itu shalom digunakan sebagai salam. Lihat Esra 4 ayat 17 atau Daniel pasal 4 ayat 1. Orang yang datang disapa shalom, maksudnya selamat. Kita bertemu dalam keadaan selamat. Keadaan orang lain kita tanyakan, apakah ia dalam keadaan shalom?
Jika kita meragukan itikat kedatangan seseorang, kita bertanya, firman-Nya, apakah kamu datang membawa shalom? Bandingkan 1 Samuel 16 ayat 4. Jika orang berangkat, kita lepas dengan restu, firman-Nya, pergilah dalam shalom, atau semoga perjalananmu dalam keadaan shalom. Shalom bukan hanya diharapkan, melainkan juga diusahakan. Kita terpanggil mengusahakan shalom untuk orang lain, bahkan untuk masyarakat luas. Umat Israel yang sedang dibuang di Babel disuruh mengusahakan shalom untuk negeri asing itu. Firman-Nya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Lalu dari manakah datang shalom? Apakah sumbernya? Shalom datang dari Tuhan. Sumber shalom adalah Tuhan sendiri. Gideon mewujudkan pengakuannya dengan membuat sebuah mezbah dan menamainya Tuhan itu Shalom. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Dalam perkembangan waktu, kata shalom mulai mendapatkan tambahan arti yang lain, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan dari Tuhan. Perkembangan itu terjadi pada zaman para nabi, terutama Yeremia dan Yesaya, mulai menggunakan konsep yang baru tentang shalom. Mereka memahami keterpurukan umat Israel sebagai suatu teguran dari Allah. Baru setelah umat bertobat, akan muncul rancangan Tuhan tentang shalom. Kata Yeremia, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Pembebasan oleh Allah dari hukuman di Babel disebut berita shalom. Firman-Nya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya 52 ayat 7. Dengan perkembangan ini, shalom mendapat dimensi arti yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran dan keadilan, yang akarnya adalah hidup dalam hubungan yang dekat dan hangat dengan Tuhan. Jadi kata shalom tidak kehilangan artinya yang bersifat bendawi atau duniawi, namun dalam perkembangan waktu ia juga mengandung arti yang rohani dan surgawi. Semua arti itu dipadatkan dalam satu kata shalom. Shalom mempunyai setumpuk arti. Tumpukan itu begitu tinggi, ibarat setinggi dari bumi sampai langit. Dalam kata shalom, langit dan bumi bertemu. Di sini bumi menggapai langit dan langit menyentuh bumi. Dalam kata shalom, dunia dan sorga berjumpa. Di sini yang ilahi dan yang insani saling berpelukan, dan keduanya saling berbisik dengan mesra. Shalom Havrim, Shalom. Dibacakan dari buku Selamat Sejahtera, tulisan Pendeta Emeritus Andar Ismail.